Teman-teman jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Alexandria, berjumpa lagi hari ini bersama Miss Ius. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu tematik 3E subtema 4 dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang soal cerita pecahan. Dan yang kedua, bencana dan kelebihan iklim tropis. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah belajar, kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Yang kedua, setelah belajar kalian bisa mengetahui bencana yang biasa terjadi di sekitaran wilayah iklim tropis. Yang selanjutnya, setelah belajar juga kalian bisa mengetahui kelebihan ketika kita berada di wilayah iklim tropis. Nah, Miss Ius akan menunjukkan beberapa soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Dua pecahan berpenyebut sama. Soal yang pertama, Pak Rizky memiliki 2 petak sawah. Luas sawah petak pertama 1/5 hektar. Luas sawah petak kedua 2/5 hektar. Berapa hektar luas semua sawah Pak Rizky? Nah, kita coba jawab sama-sama ya. Kalau dilihat dari soalnya, berapakah luas semua? Berarti kita tulis dulu nih pecahannya. Yang pertama 1/5. Nah, karena jumlah luasnya berarti ditambahkan 1/5 ditambahkan 2/5. Yang pertama harus kita tulis adalah karena penyebutnya sama-sama 5, maka kita tuliskan angka 5. Kemudian pembilangnya kita tulis di bagian atas, 1 ditambahkan 2. Kemudian tulis kembali penyebutnya 5. Dan baru kita jumlahkan, 1 ditambahkan 2 sama dengan 3. Jadi 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Maka luas semua sawah milik Pak Rizky adalah 3/5 hektar. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut soal yang kedua. Bu Vita membeli pita untuk Dini 1/4 meter dan untuk Dina 3/4 meter. Berapa meter panjang pita yang dibeli Bu Vita? Kalau pengen berapa panjang yang dibeli Bu Vita, maka caranya adalah, kita coba jawab, caranya adalah ditambahkan. Betul banget teman-teman. 1/4 ditambahkan 3/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung masukkan. Penyebutnya adalah 4. Kemudian di bagian atasnya kita bisa tuliskan pembilangnya. 1 ditambahkan 3. Nah, kita masukkan lagi untuk jawabannya. Penyebutnya sudah sama, yaitu 4. 1 ditambahkan 3, maka hasilnya 4. Atau bisa disimpulkan 4/4 sama dengan nilainya 1. Maka panjang pita yang dibeli Bu Vita 4/4, atau bisa disebut juga 1 meter. Kalau angka pembilang dan penyebutnya sama, kita bisa menyebutnya 1 ya. Lanjut soal ketiga. Air di dalam bak mandi ada 4/5 bagian. Misis ulang ya pertanyaan ketiga. Air di dalam bak mandi ada 4/5 bagian. Kita lihat tuh ada bak mandinya ya. Air itu dipakai untuk mandi 2/5 bagian. Berapa bagian air yang ada di dalam bak sekarang? Sekarang Miss Ius akan tunjukkan nih. Contohnya ada airnya warna biru nih, garis biru. Ada 4/5 bagian. Kemudian dipakai buat mandi nih, 2/5 bagian. Nah, berapa bagian air yang ada dalam bak sekarang? Kira-kira tadinya kan tinggi, terus ke bawah, berarti
kita harus apakan? Nah, cara menjawabnya, karena sudah dipakai maka caranya adalah dikurangi. Karena berkurang kan jumlahnya. Nah, karena penyebutnya sudah sama, 4/5 dikurang 2/5 sama dengan penyebutnya. Miss masukkan dulu angka 5. Kemudian kita masukkan lagi angka 4, pembilang yang pertama, kemudian angka 2. Kemudian Miss akan jawab. Penyebutnya sudah sama, Miss tulis 5. 4 dikurangi 2, 2. Maka sisa air yang masih ada di bak adalah 2/5 bagian. Soal yang berikutnya nih teman-teman. Pada saat berolahraga, Dika membawa 1 liter air. Pada saat istirahat, Dika minum 1/10 liter air minum. Dan setelah berolahraga, ia meminum lagi 7/10 liter. Berapa liter sisa air minum Dika? Nah, ini Miss Yus ada lihat ada botol minumnya. Cara menjawabnya adalah tadinya Dika minum 1/10 liter air minum. Dika bawanya 1 liter nih. Terus Dika minum yang pertama 1/10. Terus minum lagi setelah olahraga 7/10. Maka berkurang tuh seperti di garisnya ya. Nah, cara jawabnya 1 liter itu bisa diibaratkan 10/10. Seperti soal yang tadi ya, 4/4 sama dengan 1. Ini juga sama. 1 liter kita ibaratkan 10/10 karena penyebutnya sudah 10, maka kita samakan saja 10/10. Nah, 10/10 ini kita akan kurangi. Tadi Dika minum 1/10, kemudian minum lagi 7/10. Karena penyebutnya sudah sama semua, makanya kita langsung masukkan penyebutnya dulu 10. Kemudian angka pembilang di bagian atasnya kita masukkan satu-satu. 10 dikurangi 1 dikurangi 7. 10 dikurangi 1, 9. 9 dikurangi 7. Nah, kita masukkan penyebutnya dulu di bagian bawah ya. 10. Tadi sudah 9 dikurangi 7 berapa teman-teman? 2. Betul banget. Kesimpulannya, maka sisa air minum Dika adalah 2/10. Mudah ya teman-teman? Pasti teman-teman bisa deh. Nah teman-teman, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang wilayah iklim tropis. Hari ini Miss Yus akan sampaikan lagi apa saja sih sebenarnya bencana di wilayah iklim tropis. Apakah ada atau tidak ya? Nah, Indonesia adalah negara beriklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di antara kedua musim tersebut terdapat musim peralihan atau disebut juga musim pancaroba. Dan sering terjadi bencana pula. Nah, berikut bencana yang bisa terjadi pada wilayah di iklim tropis. Bencana-bencana yang terjadi saat musim panas, hujan maupun musim peralihan atau pancaroba. Musim panas, ini ada kebakaran hutan karena terlalu panas suhunya. Kemudian ada polusi udara yang tinggi dari gas karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan maupun dari pabrik, ya kan. Kemudian ada yang lebih parah lagi, yaitu kekeringan ketika musim panas atau biasanya kalau di pedesaan disebutnya musim kemarau. Yang berikutnya yaitu bencana musim hujan. Ada banjir, ada tanah longsor, terus kemudian gelombang laut tinggi. Ini bisa menyebabkan tsunami kalau sampai gelombang laut tinggi ya. Atau yang baru-baru ini nih banyak terjadi, yaitu ada namanya tanah bergeser karena intensitas hujan dan lempengan buminya juga lama-lama bergeser. Terus kemudian bencana musim pancaroba itu ada angin kencang sampai berdebu. Terus kemudian ada petir kencang banget, hujannya sedikit tapi petirnya kencang. Kemudian yang pernah kita bahas sebelumnya itu ada wabah penyakit DBD, demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti.
teman-teman harus tetap waspada nih. Kita harus selalu waspada terhadap musim yang berganti di wilayah Indonesia. Salah satu caranya dengan menjaga lingkungan dan menjaga kesehatan setiap waktu. Nah, kayak banjir itu kan bisa gara-gara ulah manusia karena buang sampah sembarangan dan sebagainya. Kebakaran hutan juga bisa. Banyak manusia yang tidak menyadari kalau dia misalkan membakar sampah di dekat hutan akan menyebabkan kebakaran kemana-mana, tapi masih banyak juga yang melakukan hal tersebut. Nah, selain tadi banyaknya bencana yang bisa terjadi, ternyata iklim tropis juga punya kelebihan loh teman-teman. Nah, iklim tropis kelebihannya kurang lebih ada 4. Yang pertama, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Meskipun saat musim hujan, wilayah Indonesia tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga saat musim hujan suhu lingkungan menjadi cukup hangat. Nggak sampai mengeluarkan salju ya teman-teman, karena memang kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun yang sangat cukup. Yang kedua, perbedaan suhu antar musim yang tidak ekstrim. Karena selalu mendapat sinar matahari, perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau tidaklah ekstrim, tidak menyebabkan yaitu tadi sampai turun salju dan sebagainya. Yang ketiga, tanahnya subur. Nih, kelebihan dari iklim tropis, tanahnya subur. Tanah yang subur mengakibatkan tumbuhan tumbuh dengan baik dan subur di wilayah Indonesia. Makanya Indonesia itu kaya akan sayurannya. Dan ya, seperti hasil perkebunannya, teh, terus kopi, kemudian ada juga bumbu rempah-rempah seperti ada kemiri kalau kamu suka dengar, ada lada. Nah, itu hasil perkebunan dari Indonesia. Makanya Indonesia tuh tanahnya tanah subur. Banyak orang asing yang iri terhadap kekayaan alam di Indonesia. Yang keempat, keanekaragaman flora dan fauna yang banyak. Flora dan fauna di iklim tropis lebih banyak. Hal ini karena suhu udara lebih hangat dan sumber makanan berlimpah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman suka lihat di TV ada kapal asing yang masuk ke Indonesia mau ambil ikan di Indonesia, itu membuktikan bahwa memang di negara Indonesia ini hasil lautnya itu sangat banyak, sehingga banyak orang yang kepengen banget ngambil hasil laut di Indonesia tanpa izin. Nah, ini perbuatan yang tidak benar ya teman-teman. Kesimpulan belajar kita pada hari ini, yang pertama, mengerjakan soal cerita selalu tampilkan proses hitung sampai kesimpulan dari pertanyaannya seperti yang sudah tadi Miss Yus lakukan. Dan teman-teman harus hati-hati, bedakan kalau misalkan ditanyakan sisanya, nah itu berarti dikurangi. Kalau ditanyakan berapa semua, berapa jumlah, berapa total, maka itu harus ditambahkan. Yang kedua, bencana di wilayah iklim tropis dapat kita cegah dengan menjaga lingkungan. Yang ketiga nih yang lebih penting, kelebihan di wilayah iklim tropis khususnya di negara Indonesia sebaiknya kita syukuri bersama-sama. Untuk tugas hari ini, tematik 3E halaman 145 dan 150. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman Alexandria. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak usah keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.